Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adjar Annas. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi induksi matematika pada mata kuliah teori bilangan. A. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu argumentasi pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau bilangan asli. Contoh, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali n dikurang 1 sama dengan n kuadrat, bernilai benar untuk setiap n bilangan asli. Apabila n kita ganti dengan 1, maka pernyataan itu akan menjadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. N-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan untuk nilai 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi di ruas kiri 1, di ruas kanan 1. Nilainya sama, berarti diperoleh suatu pernyataan yang benar karena kedua ruas memiliki nilai yang sama. B. Prinsip induksi matematika. Misalkan Pn adalah pernyataan yang memuat bilangan asli, maka Pn dapat dibuktikan benar untuk semua bilangan asli n dengan mengikuti langkah-langkah induksi matematika. Adapun berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuktiannya. Langkah pertama, langkah awal, P N-nya kita ganti dengan 1, maka P1 adalah pernyataan benar. Berarti untuk setiap nilai n bilangan asli sama dengan 1, maka Pn adalah bernilai benar. Kedua, kita gunakan langkah induksi. Apabila Pn nilai n-nya kita ganti dengan k, maka Pk benar, maka Pn yang kedua kita ganti lagi dengan k ditambah 1, maka Pk ditambah 1 benar untuk setiap k adalah bilangan asli. Contoh soalnya, buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali n dikurang 1 sama dengan n kuadrat bernilai benar untuk setiap n bilangan asli. Penyelesaiannya, Pn yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Langkah pertama yaitu langkah awal. Kita misalkan untuk n sama dengan 1, maka untuk setiap nilai n kita ganti dengan 1. Jadi P1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 hasilnya 1, 1 kuadrat hasilnya 1. Jadi masing-masing ruas hasilnya 1. Jadi terbukti benar bahwa P1 itu benar. Yang kedua, kita gunakan langkah induksi. Misalkan untuk setiap nilai n tadi kita ganti lagi dengan k, maka Pk sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali k dikurang 1 sama dengan k kuadrat. Asumsikan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar, maka Pk tambah 1 juga benar, yaitu Pk ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali k dikurang 1 ditambah 2 dikali k ditambah 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Hasil asumsi akan kita buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Tambahkan untuk kedua ruas dengan k ditambah 1, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali k dikurang 1 ditambah 2 kali k ditambah 1 sama dengan k
kuadrat ditambah 2 dikali K ditambah 1, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali K dikurang 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kita keluarkan kurungnya, maka kita faktorkan untuk operasi yang ketiga, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 dikali K dikurang 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Maka P K tambah 1 benar. Terbukti bahwa untuk PK tambah 1 sebelumnya sama hasilnya dengan hasil asumsi yang di bawah. Jadi PK ditambah 1 terbukti benar. C. Pembuktian induksi matematika pada keterbagian. Pembuktian induksi matematika pada keterbagian jenis ini biasa kita temukan pada soal yang mengandung kalimat sebagai berikut: A habis dibagi B, kedua B habis dibagi A, ketiga B faktor dari A, dan yang terakhir atau keempat yaitu A kelipatan dari B. Hasil yang perlu diingat adalah apabila A habis dibagi B, maka A sama dengan B dikali M, di mana M merupakan bilangan bulat. Contoh soalnya, buktikan jika N pangkat 3 ditambah 2 dikali N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Penyelesaiannya, diketahui bahwa Pn sama dengan N pangkat 3 ditambah 2 dikali N dapat habis dibagi 3. Langkah pertama, seperti biasa, kita ganti untuk N sama dengan 1, maka setiap nilai N kita ganti dengan 1. Jadi P1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1, yaitu 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 1, jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terbukti bahwa P1 benar dikarenakan nilai 3 habis dibagi 3. Jadi P1 benar. Kedua, kita gunakan langkah induksi. Kita misalkan seperti tadi, kita misalkan untuk setiap nilai N kita ganti dengan K, maka PK sama dengan K pangkat 3 ditambah 2 dikali K habis dibagi 3. Asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar, maka PK ditambah 1 juga benar, yaitu K ditambah 1, kita ganti nilai K nya tadi, K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K ditambah 1 habis dibagi 3. Hasil asumsi K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K tambah 1 sama dengan K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2K ditambah 2. K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K tambah 1 sama dengan K pangkat 3 ditambah 2 dikali K ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Selanjutnya, K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K ditambah 1 sama dengan kita faktorkan yang di atas, K pangkat 3 ditambah 2K ditambah 3 dikali K kuadrat ditambah K ditambah 1, hasilnya merupakan faktor dari K pangkat 3 ditambah 2K ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Karena pada langkah sebelumnya sudah diketahui bahwa K pangkat 3 ditambah 2K habis dibagi 3, maka 3K kuadrat ditambah K ditambah 1 juga habis dibagi 3. Maka K ditambah K pangkat 3 ditambah 2 dikali K
ditambah 3K dikali 2 ditambah K ditambah 1 pasti habis dibagi 3. Jadi pernyataan tersebut terbukti benar. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.